Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Bu Eka di Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Ini KD baru ya. Di sini kita akan membahas pemasaran online. Untuk konsep pemasaran online itu saya rasa tidak masalah karena kalian kelas 12 pasti sudah pernah belajar di kelas 10 dan kelas 11. Manfaatnya juga tidak masalah kan, tentang memperpendek jarak, perluasan pasar, efisiensi, mengurangi polusi, membuka peluang kerja, dan meningkatkan SDM. Nah, saluran pemasaran ini banyak, ada 9 yang saya share di sini. Itu ada media sosial, SEO, email pemasaran atau email marketing, SEM, pemasaran afiliasi, lead generation, pemasaran konten, dan influence. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di bawah tentang trends pemasaran online 2021. Nah, di sini juga ada pengoptimalan web. Di strategi pemasaran online ini saya ambil dari suatu artikel bahwa CEO Tribalio.com dia berbicara bahwa belajar memang mudah, tapi tidak diuji ke lapangan, maka teori tidak ada gunanya. Contohnya misalnya kalian tahu konsep pemasaran online, tapi tidak kalian terapkan di misalkan kalian jualan produk, itu tidak ada gunanya juga gitu. Jadi strategi ini menurut beliau itu harus berani ambil resiko, harus punya penuh perhitungan, dan sebelum memulai ini amatlah penting untuk mempunyai strategi yang tepat. Contoh seperti kita harus membangun database, harus kita rajin mengirimkan promosi lewat medsos atau email atau japri lewat WhatsApp gitu. Nah, pastinya konten yang dibagikan itu bermanfaat. Jadi tidak asal-asalan konten. Kan pelanggan juga pasti akan malas, kontennya itu-itu aja gitu. Jadi harus yang menarik. Selanjutnya, jadi inti dari strategi pemasaran online ini salah satunya yaitu ketahui sasaran konsumen Anda. Konsumen kamu lini masyarakat yang mana? Masyarakat ke bawah kah, menengah atau ke atas? Misalkan barangnya nih agak mahal, oh pasti ini dikonsumsi untuk masyarakat ke atas. Nah, strateginya seperti itu. Tujuan anggaran juga seperti itu, harus punya modal, siapkan brand, relasi juga, jadi pelanggan lama jangan ditinggalkan. Terus sama manajemen resiko yang matang, manajemen resiko yang menghindari kita dari pay-lead atau bangkrutan. Paling nggak kita nggak rugi amat lah kalau misalkan harus menutup suatu usaha atau ingin beralih usaha yang lain gitu. Nah, trends strategi pemasaran online 2021 apa aja? Dikutip dari Dev Digital itu ada SEM. SEM ini hampir sama dengan SEO ya. Cuma bedanya kalau SEM ini lebih ke niat promosi, niat menjual, niat pengunjung itu akan membeli jasa kita. Kalau ini contohnya jasa atau membuat pembeli atau pengunjung itu membeli produk kita gitu. Itu namanya SEM. Kalau SEO itu hanya sekedar ilmu aja, kita tidak diharuskan untuk membeli suatu produk atau memakai suatu jasa mereka gitu. Jadi hanya untuk informasi umum aja gitu. Email. Nah, email ini sifatnya pribadi karena apa? Hanya penerima dan pengirim aja yang tahu kalau punya produk yang baru atau promosi produk yang baru atau kegiatan apa. Kalau niaga hoster ini biasanya dia berupa jasa website gitu atau pencarian di search engine. Lalu ada sosial media marketing. Nah, ini juga perlu konten-konten yang menarik. Nih contohnya misalkan nih, ini kan lebih ke konsistensi konten mereka tuh konsisten gitu loh. Nih contoh ada public training, consulting, in-house training. Jadi desainnya sama persis, cuma judulnya aja yang berbeda. Inilah yang menarik konsumen. Sama konten marketing. Nah, ini sini juga ada konten dan juga advertising. Kenapa iklannya banyak? Pasti pengunjungnya di website ini semakin banyak. Influence marketing atau melalui selebgram gitu. Di sini kita pasti bayar selebgram. Semakin selebgram itu terkenal, semakin dia misalkan nih artis sinetron apa yang lagi terkenal. Nah, mereka pasti iklan endorse-nya banyak karena kan mereka kan lebih mempengaruhi para calon pembeli yang baru. Atau ikut buat
affiliate program atau perusahaan afiliasi. Yang seperti di awal tadi, afiliasi itu seperti contohnya Lazada, produk kita dicap produk milik Lazada juga gitu. Misalkan kamu beli suatu barang atau sepeda dari Lazada, kok capnya Lazada ya? Padahal belum tentu Lazada yang buat, tapi dia ambil barang dari suatu produsen lalu dicap produk Lazada. Itu namanya afiliasi program. Nah, sampai sini materinya selesai. Untuk tugasnya nanti akan saya share lebih lanjut di Classroom, tugasnya apa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.